لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لقائه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, tidak pernah lisan kita itu bosan dari memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang layak untuk dipuji. Makanya Allah menyebutkan di dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Bukan li ghairihi, bukan untuk selainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, karunia-Nya kepada kita. Tidak ada jalan bagi kita kecuali untuk bersyukur kepadanya. Kecuali untuk memuji Allah, kemudian mengaplikasikannya di dalam keseharian kita. Artinya di antara bentuk rasa syukur kita adalah bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu diaplikasikan dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu bentuk rasa syukur. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada beliau, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ikhwas sekalian, masih melanjutkan tentang dalil-dalil yang menguatkan manhaj salaf, yaitu di antaranya adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Rasul mendoakan beliau, yaitu doanya Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman agama kepadanya dan ajarkanlah ia tafsir Al-Quran. Dalam lafaz yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allahumma 'allimhul kitab. Ya Allah, ajarkanlah ia Ibnu Abbas
Alkitab, yaitu Al-Quran. Nah, ikhwas sekalian, di antara nama yang disebutkan oleh Rasulullah, nama terbaik adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nah, makanya para sahabat itu banyak yang bernama Abdullah. Itu satu kebanggaan gitu. Para ulama mencatat para sahabat sampai ada yang sekitar 150-an orang sahabat bernama Abdullah. Nah, di antara Abdullah yang ada tersebutlah 4 orang Abdullah yang istimewa, dikenal dengan nama Abadillah, kumpulan Abdullah. Siapa saja 4 orang yang istimewa, yaitu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, dan Abdullah bin Mas'ud. Ini Abdullah yang istimewa, memiliki ilmu yang tinggi. Maka salah satunya adalah Abdullah ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas napa hubungannya dengan Rasul, Pak? Sepupunge, anak paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Paman Nabi itu macam-macam bentuknya. Ada paman Nabi tapi memusuhi Nabi, memerangi Nabi. Dia nggak mau beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa ini? Abu Lahab. Itu paman Nabi. Di awal-awal Islam, kalau Rasul berdakwah, dia ngikutin belakangnya. Rasul menyampaikan kebenaran, maka di belakangnya pamannya mengatakan rajulun majnun. Ini orang gila, orang yang berusaha untuk memecah belah umatnya dan lain sebagainya. Terus gitu. Bahkan ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah pertama kali dengan terang-terangan, dipanggillah seluruh kaum Quraisy. Kemudian apa? Rasul mengatakan, seandainya saya mengatakan bahwasanya di belakang bukit ini ada musuh yang siap menyerang, percaya enggak kalian? Mereka mengatakan, kami enggak pernah melihat engkau dusta. Maka Nabi memberikan peringatan tentang hari kiamat. Nabi mulai berdakwah dengan terang-terangan. Disitulah pamannya dengan tegas mengatakan, alihadza jama'tana. Wahai Muhammad, hanya karena ini kamu mengumpulkan kami. Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau. Akhirnya Allah turunkan ayat apa? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ini paman Nabi yang gak mau beriman. Ada paman Nabi yang gak mau beriman, tapi dia bela Nabi, tapi dia menyokong Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para ulama tarikh mengatakan bahwa dia termasuk as-sanadul khariji lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penguat dari luar. Rasul itu ketika awal berdakwah di kota Mekah dikuatkan dari dalam oleh Khadijah, dari luar oleh paman Nabi ini. Siapa lagi kalau bukan Abu Thalib.
Dia yakin agamanya Rasul dan dia membela Rasul. Terus menyokong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tetapi ketika beliau mau meninggal, di akhir-akhirnya Nabi datang dan mengatakan, "Ai ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, mbok ucapkan satu kali saja. Apa? La ilaha illallah, supaya saya bisa berhujah di hadapan Allah. Tapi ternyata ada orang musyrik di situ, ya, yang mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, kamu pengen keluar dari agamanya Abdul Muttalib? Maka akhirnya Abu Talib meninggal dalam kondisi tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Padahal Abu Talib yakin seyakin-yakinnya agama Rasulullah adalah agama yang benar. Ya, yakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang dibawa Rasulullah adalah kebenaran. Cuman karena beliau itu adalah sesepuhnya kaum, seniornya orang-orang Quraisy. Inilah beratnya menjadi orang yang sudah banyak makan asam dan garam. Biasanya sulit menerima kebenaran. Ya, makanya kan, ya, orang-orang Quraisy itu yang tidak mau menerima adalah orang-orang yang tua. Ya, yang Rasulullah masih muda dianggap bau kencur kan itu. Makanya nggak mau nerima, ya, tidak mau menerima ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian pula dengan Abu Thalib. Ya. Nah ini, maka beliau meninggal dalam kondisi kafir, padahal beliau adalah orang yang mendukung Rasul, membela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena sebab ini beliau mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mendapatkan azab yang paling ringan di neraka, tapi nggak bisa diangkat ke surga. Kenapa? Karena meninggal dalam kondisi kafir. Nah ini, ya, dari dua paman ini kita bisa mengambil apa? Mengambil pelajaran bahwa paman Nabi, hubungan kerabat dengan Rasulullah tidak bisa menyelamatkan mereka. Ya. Maka siapa yang lambat amalnya tidak bisa dipercepat dengan nasabnya, Pak. Ya. Jadi jangan sampai menganggap bahwasanya keturunan Rasulullah pasti masuk surga. Belum tentu. Ya, silahkan lihat Abu Lahab, silahkan lihat Abu Thalib, silahkan lihat anaknya Nabi Nuh. Ya. Silahkan lihat anaknya Nabi Adam, Qabil, yang membunuh Habil. Ya, itu melakukan kesalahan-kesalahan. Maka jangan sampai kita jumawa, ya, kalau merasa sebagai keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara paman Nabi ada yang beriman dan bahkan membela Rasul. Siapakah mereka? Ya, di antaranya Abbas bin Abdul Muttalib dan Hamzah bin Abdul Muttalib yang terbunuh di perang Uhud. Nah, Hamzah ini memiliki anak yang istimewa yang beliau beri nama dengan Abdullah. Nah, ya, jadi Abdullah bin Abbas ini lahir 3 tahun sebelum hijrah.
Berarti kan masih kecil tuh. Bahkan ketika beliau hijrah ke kota Madinah pun berarti umurnya baru 3 tahun. Ya, baru 3 tahun. Ya, dan ketika meriwayatkan hadis-hadis Nabi berarti umurnya masih belum nyampe 10 tahun. Ya, Rasul wafat pada saat umur Ibnu Abbas masih sekitar 13 tahun. Tapi beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya riwayatus sobi, riwayatnya anak kecil diterima ketika dia sudah dewasa nantinya. Karena Abdullah bin Abbas banyak menerima dan banyak belajar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang diberikan kepada seorang anak kecil bernama Abdullah bin Abbas dari Rasulullah adalah, ya Allah, berikanlah dia pemahaman kepada agamanya dan ajarkanlah dia tafsir Al-Quran, ajarkanlah dia Alkitab. Masya Allah. Jadi Ibnu Abbas tumbuh sebagai mufassir, tumbuh sebagai orang-orang yang menafsirkan Al-Quran dari kalangan para sahabat. Ya. Dan demikianlah tumbuhnya beliau. Namun kalau kita lihat Abdullah bin Abbas, meskipun beliau itu sepupunya Rasul, bahkan sudah didoakan oleh Rasulullah, beliau tidak segan untuk apa? Belajar kepada sahabat yang lebih senior. Ya. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan beliau ingin mendapatkan hadis dari seorang sahabat, mengetuk pintu rumahnya sahabat, datangi itu rumahnya, didatangi, diketuk, ternyata belum tidak terbuka. Maka Abdullah bin Abbas sampai menunggu di depan pintu rumahnya, menunggu beliau itu keluar dari rumahnya. Ya, kemudian keluarlah dia. Ya, kenapa engkau melakukan demikian wahai Abdullah ibnu Abbas? Biarkan saya yang datang kepadamu. Ya, maka demikianlah yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, menanggapi doa dari Rasul kepada Ibnu Abbas, maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam I'lamul Muwaqqi'in mengatakan bahwa termasuk perkara yang tidak mungkin dan mustahil apabila telah berfatwa ulama umat ini wa turjumanul Quran. Beliau terkenal dengan nama turjumanul Quran, penerjemahnya Al-Quran yang didoakan oleh Rasulullah, dan kita tahu doanya Rasul pasti terkabul, agar diberikan pemahaman terhadap agama dan mengajarkan Al-Quran, dan tidak ada seorang pun sahabat yang menyelisihi fatwanya beliau. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan dia adalah orang yang cerdas. Seandainya umurnya sama dengan kita, maka tidak ada yang bisa mengalahkan ilmunya. Ini kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat senior. Lalu kemudian ada orang di kalangan yang datang belakangan berfatwa dengan fatwa yang bertentangan dengan Abdullah bin Abbas. Kan gak mungkin. Lalu fatwanya orang yang datang belakangan tadi lebih benar daripada fatwanya Ibnu Abbas. Ini hal yang mustahil. Maksudnya apa? Berarti kebenaran ada di generasi Abdullah bin Abbas. Tidak mungkin kok kebenaran ada datang dari orang-orang setelah Ibnu Abbas. Ini adalah hal yang tentunya mustahil. Makanya coba kalau kita lihat bagaimana Abdullah bin Abbas dalam kisah dialog beliau bersama orang-orang Khawarij saat terjadi pergolakan di masa Ali bin Abi Thalib
Abdullah bin Abbas berdiri bersama Ali bin Abi Thalib. Terjadilah orang-orang yang menyempal, orang-orang yang keluar dengan ketaatan terhadap pemimpin yang sah, yaitu orang-orang Khawarij kan ya. Orang-orang Khawarij ya, yang Rasul mengatakan ya, ibadah mereka seandainya engkau melihat, engkau akan takjub dengan ibadahnya mereka ya, tetapi tidak ada kebenaran pada mereka. Nah, Abdullah bin Abbas sengaja mendatangi Harur ya, satu daerah ya, untuk berdialog dengan para Khawarij yang jumlahnya sekitar 6.000 orang. Bayangkan 6.000 orang Pak keluar dari ketaatan terhadap Ali. Ini masa siapa? Masih masanya sahabat. Maka jangan heran kalau sekarang banyak yang muncul Khawarij ya, banyak kalangan Khawarij yang muncul. Wong di masa Ali bin Abi Thalib sudah banyak ya. Di antara pimpinannya adalah Dzasudyatin ya, pimpinan Khawarijnya Dzasudyatin. Dan ketika perang Nahrawan, Ali bin Abi Thalib menang, kemudian mencari mana Dzasudyatin. Ternyata ada. Beliau langsung sujud syukur ya, beliau langsung sujud syukur. Nah, Abdullah bin Abbas datang kepada orang-orang Khawarij yang berada di negeri Harura ya, kemudian berdialog dan lain sebagainya. Di awal beliau mengatakan apa? Ji'tukum min indi ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Abdullah bin Abbas mengambil kalimat pertama, aku datang dari sisi para sahabat Rasul ya. Ini untuk apa ya, menunjukkan bahwasanya inilah para sahabat Rasul ya. Kami datang dari aku datang dari sisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalimat yang lebih mengena lagi, kalimat yang menjadikan dia lebih ya, orang-orang Khawarij ini semakin turun derajatnya. Apa? Walaysa fikum minhum ahadun. Dan wahai orang Khawarij, apa? Tidak ada seorang pun dari mereka, dari sahabat Nabi di tengah-tengah kalian. Ya, artinya apa di sini udah semakin turun. Ya, udah semakin turun kedudukan mereka. Kalian, seandainya yang kalian ini yakini benar, harusnya ada sahabat di sini, kan gitu. Maka Abdullah bin Abbas di awal sudah menjadikan mereka ngeper duluan, sudah menjadikan mereka itu down duluan. Aku datang dari sahabat dan tidak ada seorang pun dari sahabat di antara kalian. Lalu beliau mengatakan, wa min indi ibni ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku datang dari sisi anak pamannya Rasul. Aku mewakili sepupunya Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Udah lebih down lagi, nggak ada sahabat, ini datang dari sepupunya Rasul ya, masih dekat dengan zamannya Rasul. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, wa alaihim nuzila al-Quran wa hum a'lamu bi ta'wilihi. Dan kepada merekalah para sahabat itu Al-Quran diturunkan, bukan kepada kalian, gitu kan. Al-Quran ini diturunkan kepada mereka, bukan kepada kalian. Artinya saat Quran turun mereka ada, gitu. Kalian ada nggak? Nggak ada.
Lalu ditutup dengan kalimat wahum a'lamu bita'wilihi, dan mereka adalah orang-orang yang paham tentang tafsir Al-Quran. Ya, Masya Allah. Jadi bagaimana Abdullah bin Abbas ya dengan kematangan ilmunya dia mendatangi ya orang-orang Khawarij dan berkata dengan ini. Padahal Ali bin Abi Thalib, begitu Abdullah bin Abbas minta izin, wahai Ali, saya datangi mereka. Ya, maka Ali mengatakan, saya khawatir mereka menyakitimu. Ya, mereka tidak akan menyakitiku. Nah, maka ikhwas sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa perkataan Abdullah bin Abbas ini memiliki beberapa faedah. Perkataan Abdullah bin Abbas kepada orang-orang Khawarij memiliki beberapa faedah. Apa itu? Faedah yang pertama, penjelasan bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang bersama ya orang-orang yang menyimpang. Ya, tidak ada seorang sahabat pun yang hidup atau yang berdampingan dengan orang-orang yang menyimpang. Nah, karena tadi Abdullah bin Abbas mengatakan walaisa fikum minhum ahadun, di antara kalian gak ada sahabat. Ya, berarti maksudnya apa? Proses kebenaran para sahabat tidak ada di dalam diri kalian. Berarti kalian ini kelompok menyimpang. Ya, kelompok yang keluar dari Islam, yamrukuna minad-din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka itu melesat dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Nah ini ya, berarti apa? Ya, Ibnu Abbas mengambil di sini sebagai apa? Kebenaran ada pada para sahabat, dan sahabat nggak ada pada diri kalian. Berarti para sahabat itu tidak ada seorang pun, satu pun yang bersama para Khawarij. Kemudian di antara faedah adalah bahwa setiap firqah atau golongan atau mazhab yang menyimpang dari jalan yang ditempuh para sahabat dalam beragama, maka mereka akan berkumpul di atas kesesatan. Ya. Dan mereka pasti melakukan perbuatan penyimpangan, hal-hal yang baru. Jadi kalau mereka jauh dari jalannya sahabat, nah ini kalimat. Kalau seseorang jauh dari jalannya sahabat Nabi, berarti kumpulan mereka adalah kumpulan orang-orang yang sesat. Gitu. Karena kebenaran itu ada pada sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di antara faedah di sini adalah bahwa keberadaan para sahabat atau berpihak kepada mazhabnya para sahabat, berpegang teguh pada jalannya para sahabat merupakan pokok dari keselamatan, merupakan sebuah kemenangan yang sesungguhnya. Nah, karena sekali lagi Abdullah bin Abbas berhujah dengan hal tersebut. Berarti kalian ini gak selamat. Tidak selamat ketika tidak ada atau tidak mengikuti metodenya para sahabat. Ya. Kemudian sahabat adalah orang yang paling mengetahui tafsir Al-Quran. Kenapa? Karena mereka menyaksikan Al-Quran diturunkan.
Para sahabat menyaksikan kejadian-kejadian yang terjadi saat Al-Quran turun, ya, sehingga pemahaman mereka terhadap Al-Quran didahulukan daripada pemahaman orang lain. Nah ini, jadi kalimat Abdullah bin Abbas yang terakhir, wahum a'lamu bita'wilihi wa alaihim nuzilal Quran wahum a'lamu bita'wilihi, kepada mereka para sahabat diturunkan Al-Quran, Pak, ya, dan mereka yang tahu tafsirnya. Berarti apa? Seharusnya kita mengambil pemahaman itu ya dari sahabat. Dan inilah yang sering saya sampaikan berulang-ulang. Kalau dasar agama kita Al-Quran dan Sunnah, hampir semuanya mengatakan demikian. Kecuali mungkin ingkar sunnah yang mengatakan bahwasanya kita cukup Al-Quran saja kan. Tapi hampir seluruh firqah, kelompok, ya, mereka mengatakan apa dasarnya? Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, ya, namun ini tidak cukup, ya, karena betapa banyak orang itu memahami Al-Quran dengan pemahamannya sendiri. Betapa banyak orang memahami Al-Quran, ya, sesuai dengan akalnya. Jadi nanti macam-macam tafsirnya tuh, Pak. Ya. Maka memahami Al-Quran dan Sunnah harus dengan pemahaman, ya, para sahabat Nabi. Loh, kenapa kan sahabat? Karena Al-Quran diturunkan kepada mereka. Mereka tuh kadang lihat, Pak, tiba-tiba Nabi itu apa, berkeringat dingin. Terkadang bahkan apa, ya, pahanya Nabi berada di pahanya para sahabat Nabi saat Al-Quran turun, ya, sampai sahabat Nabi ini tenggelam kakinya, saking beratnya tuh Rasul menerima wahyu, Pak. Ini di depan sahabat Nabi seperti itu, ya, dan merekalah yang diajarkan langsung oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tafsirnya. Makanya para sahabat mengatakan apa? Kami itu mempelajari Al-Quran, ya, tidak lebih dari 10 ayat gitu kan. Pelajari dulu 10 ayat, udah hafal. Para sahabat paling cepat hafalannya, Pak, gitu. Ya, kemudian apa? Dikasih tahu Rasulnya tafsirnya bagaimana, sudah paham sebenarnya, baru pindah ke 10 ayat selanjutnya. Itu para sahabat belajarnya gitu, Pak. Jadi masing-masing sudah paham tafsirnya. Sebagian besar para sahabat memahami tafsir Al-Quran. Makanya wajar kalau kita ngambil pemahaman dari mereka. Loh, kenapa? Karena mereka ngambil pemahaman dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka, ya, ini. Jadi kalau dibilang dasar hidup, dasarnya apa gitu kan? Ya, mereka mengatakan Al-Quran dan Sunnah. Ya, pemahamannya siapa sekarang Al-Quran dan Sunnah? Nah ini, kita harus menyatukan pemahaman di sini, yaitu pemahamannya sahabat. Itu baru benar. Jangan sampai saya dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Coba ini ditafsirkan sesuai akalnya sendiri. Begitu ditafsirkan sesuai akalnya sendiri, ya masing-masing akan memiliki tafsir. Ya, makanya coba, ketika ada seorang profesor menafsirkan Al-Quran seenaknya sendiri, sampai muncul kalimat apa? Tidak benar. Ya, kalau kalau Rasulullah sudah dijamin surga. Lah dari mana pemahaman ini? Ya, padahal dia punya tafsir kan itu, yang terkenal, tapi tidak memastikan Rasulullah masuk surga. Lah dari otaknya sendiri kan, berarti kayak gitu. Ya. Sebagaimana ada orang menafsirkan wa wajadaka dolan fahada, dan kami dapati engkau Muhammad sesat, baru kemudian diberi
petunjuk. Ada mengartikan dulu Nabi Muhammad dalam kesesatan. Kala, sama sekali nggak pernah. Ini penafsiran seenaknya sendiri. Rasul kok sesat? Nggak mungkin. Para nabi adalah orang-orang pilihan. Tidak akan mungkin ada nabi di masa sebelum diangkat kok tersesat. Dalam artian tidak berada di dalam fitrahnya, nggak mungkin. Ya. Jadi semua sudah diilhamkan untuk menjauhi kesesatan. Makanya Rasulullah sebelum umur 40 tahun, apakah beliau pernah nyembah berhala? Nggak pernah. Rasul pernahkah minum khamar? Enggak pernah. Semua kerusakan yang ada di masa jahiliyah Rasul tidak pernah lakukan. Kok tiba-tiba ada orang menafsirkan Rasulullah dulu tersesat, kemudian Allah beri petunjuk? Bukan itu tafsirnya. Ya. Nah ini. Ya, padahal Rasul sampai menyendiri di gua Hira kan gitu. Ya, bertahanus, beribadah yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai akhirnya Jibril alaihi salam datang memberikan wahyu pertama kali, yaitu Iqra. Nah, maka ikhwan sekalian, jadi kalau kita mengembalikan pemahaman kepada masing-masing akal kita, ya rusak, Pak. Ya, rusak. Seseorang misalnya ketika menafsirkan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia menjadi kafir. Langsung berarti semua kafir, kan gitu. Ya, berarti pemerintah kafir, berarti semua kafir. Na'udzubillah. Ya, salah dalam memahami dalil. Padahal Abdullah bin Mas'ud mengatakan wal kufru huna kufrun duna kufrin, kan gitu. Kekafiran di sini maksudnya kafir yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ya. Tapi sekali lagi, kalau salah dalam memahami dalil karena tidak kembali kepada pemahaman sahabat, coba kembali kepada Abdullah bin Mas'ud, akan tahu oh maksudnya kafir di sini apa gitu loh. Nah inilah akhirnya terjerumus ke dalam syubhat-syubhat yang ada. Ya, sampai akhirnya keluarganya dikafirkan, semua dikafirkan. Kenapa? Karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Nah ini yang harus kita waspadai. Makanya sekali lagi, memahami Al-Quran dan Sunnah adalah kembali kepada pemahamannya sahabat. Apa yang dipahami sahabat di situ? Oh, sahabat memahaminya beginilah, itulah berarti yang benar. Ya, jadi jangan seenaknya sendiri. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib ketika misalnya orang-orang Khawarij atau orang-orang yang sesat menyebutkan dalil, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Kalimatul haq yuridu bihal batil. Kalimat yang hak tapi yang diinginkan kebatilan, Pak. Yang dibawakan dalil Al-Quran atau Sunnah, betul. Tapi karena yang diinginkan bukan itu, akhirnya yang diinginkan adalah kebatilan. Nah ini, Pak. Ya, jadi ya, kita ini mengambil dalil, mengambil pemahaman dari para sahabat Nabi. Ya, taib. Kemudian Abdullah bin Abbas, masih kita bicara tentang Abdullah bin Abbas. Ya, apabila ditanya tentang sesuatu yang jawabannya ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah, maka beliau akan menjawab dengannya. Ya, beliau tidak gampang menjawab dengan yang lain. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran,
maka beliau akan kembali kepada perkataan senior umat ini, seniornya para sahabat, ya, dua orang yang senantiasa menyertai Rasul, siapa lagi kalau bukan Abu Bakar dan Umar. Begitu thariqahnya Abdullah bin Abbas, Pak. Jadi ditanya sesuatu, lihat di dalam Al-Quran, beliau hafidul Quran, lihat di dalam sunnah ada enggak. Ya, kalau beliau mendapati satu hadis belum beliau dapatkan dan mendengar ada hadis, beliau langsung samperin tuh orang. Ya, beliau akan samperin dan mendengarkan hadis tersebut. Oh, ternyata dalam Al-Quran dan sunnah enggak ada, maka beliau kembali kepada, ya, Abu Bakar dan Siddiq, perkataan mereka berdua. Baru kalau tidak ada di dalam perkataan mereka berdua, beliau akan menjawab dengan pendapatnya. Maka Ibnu Qayyim mengomentari ini adalah bahwasanya inilah Abdullah ibnu Abbas, di mana beliau sangat ittiba dengan dalil. Beliau sangat mengikuti dalil. Ya. Ini Ibnu Abbas berpegang pada hadis Nabi, ya, iktadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Kalau dalam Al-Quran dan Sunnah nggak ada, beliau kembali kepada Abu Bakar dan Umar, karena beliau berpegang satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Ya, ketika Nabi mengatakan, ya iktadu, ya, ikutilah oleh kalian billadaini min ba'di, yaitu setelah aku meninggal dunia, dengan dua orang, yaitu Abu Bakar dan Umar. Gitu. Inilah Abdullah ibnu Abbas. Maka layak beliau sebagai turjumanul Quran, Pak. Ya, diangkat sebagai penerjemahnya Al-Quran, ya, tintanya umat ini dan lain sebagainya. Ya, karena Abdullah bin Abbas termasuk sahabat yang junior, tapi ilmu beliau mengungkuli dan mengungguli para, ya, seniornya. Apalagi, ya, beliau adalah sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini kita menunjukkan bagaimana para sahabat Nabi, ya, benar-benar menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini yang harus dipegang di sini, Pak. Ya, menjadi sebuah pegangan kita, bahwa kita memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat Nabi. Inilah jalan kebenaran. Itu hadis yang pertama di malam hari ini. Selanjutnya kita melangkah kepada Hudzaifah ibnul Yaman, sahibul sir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat rahasianya Nabi. Apa maksudnya sahabat rahasia? Karena Hudzaifah yang menyimpan, ya, rahasianya Nabi tentang orang-orang munafik, kan itu. Ya, jadi Nabi terkadang memberitahukan kepada Hudzaifah. Ya, makanya Umar bin Khattab senantiasa melihat bagaimana Hudzaifah. Kalau ada yang meninggal, dilihat dulu Hudzaifah nyolatin enggak, kan gitu. Sampai Umar senantiasa mengiringi Hudzaifah dan bertanya, apakah aku masuk dalam golongan orang munafik? Subhanallah. Ya, Umar bin Khattab yang dikenal dengan, ya, kegigihannya dalam membela Islam, ya, masih takut terjangkit virus kemunafikan. Dan inilah para sahabat Nabi, ya, takut terjatuh ke dalam kemunafikan. Hudzaifah mengatakan, kana nasu yas'aluna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anil khair. Ya, manusia bertanya kepada Rasul biasanya tentang kebaikan. Ya, tanyanya tentang kebaikan. Wa kuntu. Nah, ini yang berbeda dari Hudzaifah. Ini yang berbeda dari Hudzaifah ibnul Yaman. Wa kuntu as'aluhu anisyarri
makhafata an yudrikani. Tetapi aku bertanya tentang keburukan, khawatir keburukan itu menimpa aku, gitu loh. Jadi kita mengetahui keburukan adalah satu hal yang dituntut. Makanya kita ini belajar bukan hanya sekedar tauhid saja, tapi kita juga harus mengetahui syirik dan jenis-jenisnya. Kita belajar bukan hanya ibadah saja yang diperintahkan, tapi kita juga harus mengetahui ya dosa-dosa besar, al-kabair. Meskipun pengetahuan ini tidak mesti harus kita terjun di dalamnya, kan gitu. Jangan sampai orang ya ngapain jenengan judi supaya saya tahu itu judi gimana, ya nggak gitu. Ada orang mengatakan saya ini mencoba khamar supaya saya tahu. Jangan sampai saya terjerumus ke dalam ya meminum khamar. Gak bisa seperti itu, Pak, maksudnya. Ya bukan berarti ya mengetahui keburukan kita terjerumus ke dalam keburukan. Masa iya kok jenengan zina ben ngerti, kan orang bisa. Bukan gitu maksudnya, kan gitu. Tapi kita pelajarilah keburukan-keburukan tersebut, bukan kita terjatuh di dalam keburukan tersebut. Nauzubillah. Ya, makanya araftu syarr la li syarri walakin li tawaqi, kan gitu. Aku mengetahui keburukan bukan untuk ya terjerumus ke dalam keburukan tersebut, tapi aku mengetahui keburukan supaya tidak terjatuh di dalamnya, begitu. Maka inilah yang dilakukan oleh Hudzaifah bin Yaman bin al-Yaman. Jadi beliau bertanya tentang hal-hal yang sebaliknya ditanyakan oleh para sahabat. Ya, beliau bertanya tentang hal-hal yang buruk. Fakultu, lalu kata beliau, aku berkata, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Sesungguhnya kami dulu berada di masa jahiliyah dan keburukan. Jadi yang namanya masa jahiliyah ya itu adalah permasalahan hal-hal yang negatif. Meskipun pada kenyataannya sebelum Rasulullah diutus banyak juga hal yang positif. Mereka demen menyambung silaturahim, ini adalah hal yang positif. Ya, kabilahnya sampai tahu. Jadi kalau nasabnya mereka itu bukan hanya sampai ya bapaknya tok, bahkan sampai kakeknya tok, tapi panjang nasab mereka, kan gitu. Ya, kalau kita kan paling sampai ya kakek paling banter, kan gitu. Tapi orang-orang zaman dulu tidak. Nasabnya panjang. Ini hal-hal yang positif itu ada, tetapi kebanyakan yang namanya jahiliyah adalah permasalahan-permasalahan yang negatif. Di masa jahiliyah ya jelas khamar dihalalkan, perzinaan merajalela. Ya, dan yang paling menyedihkan adalah bagaimana penyembahan mereka terhadap berhala. Ya, Nabi mengatakan ya, di antara perkara jahiliyah yang masih ada pada kalian adalah an-niyahah misalnya. Apa niyahah? Meratapi mayit. Ya, ini permasalahan jahiliyah yang masih ada sampai sekarang dan lain sebagainya. Wa syarrin, dan keburukan. Ya, kami ini dulu di masa kegelapan, buruk sekali, banyak sekali hal-hal yang ya rusak. Ya, dulu pernikahan yang sah itu sedikit, Pak. Tata cara pernikahan di masa jahiliyah ya biasanya ya seorang wanita berzina dengan 10 laki-laki, nanti bebas milih yang jadi. Ya kalau wanitanya hamil maka bebas milih yang jadi laki-laki, suaminya itu siapa terserah. Ya, itu salah satu pernikahan di masa
jahiliyah. Tapi kembali lagi, apakah Rasul seperti itu? Apakah orang tua Rasul melakukan itu? La. Nasabnya Rasulullah bersih. Dari mulai Ismail sampai Rasulullah tidak ada perzinaan sekalipun, tidak ada anak haram. Jadi semuanya dalam kondisi nikah yang sah. Di masa pada saat itu banyak sekali pernikahan yang berujung atau yang terdiri dari perzinahan. Maka para nabi dan rasul itu dijaga, Pak. Maka sekali lagi tidak mungkin para nabi dan rasul itu dalam kesesatan. Nah, faja'ana Allahu bihadzal khair, lalu Allah mendatangkan kami dengan kebaikan seperti ini. Dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Hudzaifah ibnul Yaman, fahal ba'da hadza al-khairi syarrun, apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Maka Nabi menjawab, na'am. Setelah kebaikan ini nanti akan datang keburukan. Faqultu hal ba'da dzalika syarri min khairin, apakah setelah keburukan ini akan datang kebaikan? Jadi Rasul datang. Setelah Rasul nanti meninggal, para sahabat meninggal, ada keburukan. Tapi nanti ada kebaikan lagi ya Rasul. Rasul mengatakan na'am wa fihi dahon. Iya, tetapi ada sedikit dahonun. Terselimuti kabut. Qultu wa ma dakhaluhu, terus apa kabutnya? Jenengan kan ngertos kabut asap ini. Gara-gara asap beberapa mobil kecelakaan di Cipali kan gitu. Jadi kebaikan ini ada, cuman terselimuti asap, terselimuti kabut. Nah, Hudzaifah bertanya, lah terus apa selimutnya atau apa kabutnya itu? Bentuknya apa ya Nabi? Qala qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Kabutnya, asapnya adalah apa? Sekelompok orang yang menjalankan sunnah bukan sunnahku dan mengambil petunjuk bukan dari petunjukku. Nah, ini berarti menjadi sebuah ganjalan pada kebaikan tersebut. Memang ada kebaikan, tapi ternyata kebaikan tersebut terselimuti oleh orang-orang yang jauh dari sunnah Nabi, jauh dari jalannya Nabi, jauh dari petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan ta'rif minhum wa tunkir. Kalian mengenali mereka tetapi kalian mengingkari mereka. Lalu bertanya Hudzaifah, faqultu hal ba'da dzalikal khair minasyarr. Lalu setelah kebaikan tersebut, akankah ada keburukan lagi? Nabi mengatakan na'am, ada lagi. Apa keburukannya? Du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Keburukan yang datang setelahnya adalah apa? Yaitu para da'i yang mengajak ke pintu neraka jahanam. Da'i-da'i yang sesat. Siapa yang mengikuti mereka, pasti mereka akan mencakakannya ke neraka jahanam. Siapa yang mengikuti mereka, pasti terjerumus ke dalam neraka jahanam. Nah, ini berarti apa? Munculnya duat-duat yang sesat. Munculnya dai-dai penyeru ke pintu-pintu neraka jahanam.
sudah nggak berpegang dengan sunnahnya Nabi, tidak mengambil petunjuknya Nabi, kemudian mereka menyeru ya ke dalam neraka jahanam. Lalu Hudzaifah mengatakan, sibhum lana, berikan ciri-ciri mereka kepada kami ya Rasul. Gambarannya kayak apa nih orang-orang ini? Nabi mengatakan apa? Naam, baiklah kalau gitu. Qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Yaitu siapa? Mereka adalah orang-orang yang kulitnya sama dengan kita. Ya, artinya berasal dari negeri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari orang Arab. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan berbicara dengan ya lisan kita, dengan bahasa kita. Ya, ini salah satu ciri yang disampaikan oleh Rasul. Lalu Hudzaifah berkata, ya Rasulullah, fama tara in adrakani dzalika, apa yang harus kami lakukan jika kami menjumpai hal tersebut? Nah, inilah kecerdasan Hudzaifah. Bagaimana Hudzaifah bertanya tentang hal yang mungkin akan terjadi nanti. Bisa jadi hal itu tidak akan terjadi di zaman Hudzaifah. Ya, tapi Hudzaifah sudah nanya, apa yang harus kami lakukan saat itu kalau kita menjumpai hal tersebut? Maka Nabi mengatakan, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, hendaknya engkau bersatu dengan jamaah dan imamnya kaum muslimin. Ya, jamaah di sini adalah orang-orang yang berpegang teguh pada sahabat Nabi. Ya, peganglah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Hudzaifah mengatakan, ya, fa illam takun lahum jama'atun wala imam. Lah bagaimana kalau enggak ada jamaah dan imam? Orang ini semuanya udah sesat semuanya, kan itu. Ya. Bagaimana ya Rasul? Faqala fa'tazil tilkal firaqa kullaha, jauhilah semua kelompok tersebut. Uzlah, menyendiri. Gak usah ke kelompok ini, gak usah ke kelompok ini. Walau anta adha ala asli syajaratin hatta yudrika kal mautu wa anta ala dhalik. Meskipun engkau harus menggigit akar pohon, saking kelaparannya akar pohon pun dimakan, maka gigit itu sampai engkau menjumpai kematian dalam kondisi seperti itu. Nah, ini hadis ini memberikan gambaran bahwasanya akan terjadi fitnah kelak di akhir zaman. Dan ini di kondisi kita saat ini bisa jadi. Banyaknya dai-dai yang menyeru ke dalam neraka jahanam, sesat. Dan ini sudah menjadi sunnatullah berarti. Sudah dikabarkan oleh Rasul. Ya, makanya ketika kita melihat kok banyak ya yang menyimpang, kok ini tersesat dan lain sebagainya, lah itulah yang akan terjadi, Pak. Ya, itulah yang akan terjadi. Maka hadis ini menunjukkan prinsip umum yang selayaknya diikuti oleh setiap muslim. Dan perkara yang paling penting dari prinsip itu ialah menjauhi sumber fitnah. Ya, menjauhi sumber-sumber fitnah yang berpengaruh terhadap kehidupan agama seorang muslim. Ya, jadi kalau kita ya berada dalam satu kelompok, ternyata itu menyebarkan syubhat-syubhat, mempengaruhi agama kita, berarti harus dijauhi itu kelompok. Ya, dan nanti akan muncul ternyata tidak ada yang tidak menyebarkan syubhat misalnya. Ya, berarti dalam kondisi demikian dia harus uzlah, dia harus menyendiri, ya, dan lain sebagainya. Makanya yang namanya fitnah itu dijauhi, bukan didekati, Pak. Fitnah kan berbagai macam. Ya, fitnah dunia, ada fitnah wanita, ya, fitnah-fitnah yang lain misalnya. Ya. Maka jangan malah didekati sana.
Ya, ada orang misalnya nggak apa-apa saya mau dekatin wanita, tenang saja saya ini insya Allah terjaga. Loh kita nggak tahu Pak. Ya, fitnah itu berat. Ya berapa banyak orang apalagi berapa wanita kan gitu. Ma taraktu ba'di fitnatan adarru ala rijal minan nisa kan itu. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih besar bagi seorang laki-laki kecuali fitnah wanita. Maka hati-hati terhadap fitnahnya dan lain sebagainya. Nah ini, maka jauhi fitnah. Ya, jauhi fitnah-fitnah yang ada. Makanya di dalam akhir zaman Nabi mengatakan ketika nanti muncul fitnah Dajjal, Pak. Ya kok kita qadarullah mengalami Dajjal dan melewati ya, bakalan misalnya, Pak. Itu jangan penasaran gitu kan. Jangan sampai di mana letaknya kita pengen datangi dia, tenang aja. Saya ini sudah baca Al-Kahfi kan gitu. Saya pasti selamat loh, belum tentu. Memang itu salah satu resep agar kita selamat dari fitnah Dajjal. Tapi Nabi tetap mengatakan apa? Idza sami'a, kalau engkau mendengar Dajjal muncul di satu daerah, falian anhu, maka jauhilah. Ya, bukan malah melawan dan dekati tuh fitnah Dajjal. Kayak apa sih Dajjal pengen weruh aku kan gitu. Tenang aja saya pasti selamat, enggak bisa Pak. Ya. Karena fitnah itu ya sangat bisa merubah. Fitnah itu maksudnya ujian Pak. Ya, di akhir zaman yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafirun. Pagi itu muslim bisa jadi sorenya kafir, saking bahayanya fitnah. Ya, saking dahsyatnya itu fitnah. Maka disinilah ya kata ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, uzlah. Ketika seluruh manusia sudah tidak ada jamaah, sudah tidak ada lagi imam, maka jauhilah kelompok-kelompok yang ada dan menyendiri ya memegang sunnah ini. Nah, ya. Di dalam hadis ini kata Al-Imam At-Tabari, terdapat dalil bahwa kapan saja manusia tidak memiliki pemimpin, sedangkan manusia telah terpecah menjadi bergolong-golongan, maka hendaklah dia tidak mengikuti seorang pun dalam perpecahan itu. Hendaklah dia menjauhi seluruh golongan tersebut jika ia mampu, karena takut terjerumus ke dalam kejelekan. Ya, maka inilah yang terjadi ya di akhir zaman. Taib. Ya. Kemudian dari sini ya, lalu ada hadis yang lain yang Nabi mengatakan dari Muawiyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya ia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati qaimatan bi amrillah, akan senantiasa ada ya, kelompok dan golongan dari umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, qaimatan bi amrillah, yang tetap tegak di atas perintah Allah. La yadurruhum man khadalahum aw khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum dhahiruna 'alan nas. Tidak membahayakan bagi mereka orang yang melecehkan mereka, orang yang menentang mereka, sampai datang keputusan Allah sedang mereka menang atas manusia. Ikhwah sekalian, tadi sudah kita katakan ketika sekarang muncul banyak sekali kesesatan, banyak sekali hal-hal yang jauh dari agama ini, jauh dari ya, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini sudah menjadi ketetapan Allah. Ya, semakin sini ya, tidaklah datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk kan gitu. Tapi ingat, seburuk-buruknya satu zaman akan tetap ada orang-orang yang berada di atas kebenaran. Ini janjinya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ya, makanya Nabi mengatakan senantiasa ada dari golongan umatku yang dia tetap kuat, tetap tegak di atas agama ini. Meskipun mungkin berat ujiannya. Meskipun mungkin Nabi mengatakan apa? Al-mutamassikuna bi sunnati kal qabid al-jamal, kan gitu. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahku seperti memegang bara api. Tapi akan ada orang-orang seperti itu. Makanya Pak, seandainya ternyata Allah takdirkan la sama Allah la qadar Allah, ternyata ahlu sunnah diberangus, ya, ahlu sunnah mulai dihancurkan, ya, dihilangkan dan lain sebagainya, ya hadis ini tetap akan berada. Ya, hadis ini tetap akan ada, bahwasanya akan ada orang-orang yang berada di atas yang hak. Ya, sekarang kan ya fitnah-fitnah mulai, ujian-ujian, tuduhan-tuduhan terhadap dakwah ini mulai banyak muncul. Ya, muncul lagi ada polisi teroris dituduh cinta sunnah, kan gitu. Ya, mulailah buat hoak-hoak seperti itu dari orang-orang yang ya mulutnya rusak, ya, menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Ya. Nah ini, maka ya kita tidak heran kalau seandainya ya musuh kita banyak. Makanya yang namanya kita berada di jalan Rasulullah kok tanpa gangguan dan hambatan, itu sesuatu hal yang mustahil. Ya. Para sahabat Nabi, Rasulullah dan para sahabat Nabi itu sudah menjumpai kerikil-kerikil permusuhan itu dari awal, Pak. Ya, dari awal. Maka ya ini yang harus diperhatikan oleh kita. Tetapi tetap janji Rasul mengatakan bahwasanya akan senantiasa ada dari umatku yang berada di atas kebenaran. Meskipun jumlahnya mungkin sedikit. Nanti akan datang hadis apa? Bahwasanya Islam itu asing, kan? Makanya kita ini jangan terlena jumawa dengan banyaknya jumlah kita sekarang ini. Ya. Jumlah kita itu tetap sedikit, Pak. Ya, mungkin di RT sini banyak yang sudah ngaji, tapi kalau kita presentasikan setiap RT ya, yang sudah ngaji mungkin hanya berapa? 1-2 orang saja. Yang sudah mengenal ajaran Rasulullah paling cuma berapa? Ya tetap asing, kan gitu. Ya, maka di sini Nabi mengatakan akan senantiasa ada dari umatku yang berada di atas kebenaran. Kemudian apa? La yadurruhum man khadalahum aw khalafahum. Tidak membahayakan orang yang melecehkan mereka atau menentang mereka. Ya, mereka mau dilecehkan, mau diusir, mau ditentang, tapi mereka tetap di atas kebenaran. Mereka tetap di atas al-haq. Sampai kapan? Sampai maut menjemput mereka, bisa jadi. Sampai datang keputusan Allah, bisa jadi. Ya. Dan mereka dalam kondisi menang di atas manusia. Ya, maka ikhwas sekalian, kebaikan ini, dari hadis ini kita bisa melihat bahwa kebaikan ini akan tetap ada bersamaan dengan jalannya waktu yang berbeda-beda tempat. Ya, perjalanan waktu ya tetap menunjukkan akan ada orang-orang yang berada di atas kebenaran. Tidak dapat dilenyapkan oleh rencana pembuat makar. Ya, banyak orang berbuat makar, gimana caranya supaya dihabisi nih ya dakwah yang mulia ini. Ya, tetapi Allah tetap menjaga mereka. Ya, maka sekali lagi terkenalah hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bada al Islamu qariban
wa sayaudu qariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu awalnya asing. Islam itu asing dan kelak kembali akan asing seperti awalnya. Maka beruntunglah bagi orang yang asing, kan gitu. Ya, kan di sini kita lihat banyak orang aneh. Ini kenapa? Kok ya beragama seperti inilah? Itulah keterasingan namanya. Ya, keterasingan di dalam masyarakat yang majemuk, yang banyak. Ya, jadi dakwah itu bukan dengan banyaknya pengikut, tapi bagaimana mereka mengikuti ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya maksudnya asing itu apa, kan gitu? Ya, di antara maksud yang asing, Nabi mengatakan unasun salihun fi unasi su'in kathirin, yaitu orang-orang yang soleh yang berada di tengah orang-orang yang buruk yang jumlahnya banyak. Ini baru yang namanya orang ghuraba. Man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum, orang yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada orang yang taat terhadap mereka. Ini namanya asing. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Orang asing itu adalah orang-orang yang senantiasa memperbaiki umat ini di tengah-tengah rusaknya manusia. Ya. Keterasingan ini maksudnya adalah ya memperbaiki hal yang rusak, memperbaiki hal yang sudah ya dijauhkan ya dari agama ini. Makanya ikhwas sekalian, keterasingan Islam di tengah-tengah manusia justru menambah keimanan seorang mukmin. Ini harusnya menambah keimanan, meninggikan keyakinan, dan melipat gandakan tentunya ganjarannya. Jadi terasing itu jangan malah waduh kita ini beda sendiri gimana, ya udahlah ikut sama mereka, enggak gitu lah. Seharusnya ketika kita merasa asing tambah keimanan. Nah ini berarti sesuai dengan yang diajarkan oleh atau yang disampaikan oleh Rasul. Kok kita sendiri ya di kampung yang berbeda? Lah inilah yang namanya terasing, harusnya seperti itu. Ya. Dalam hal apa? Tentunya dalam hal kita menjalankan agama ini. Ya. Tetapi dalam hal yang kita bisa kompromi, ya kalau bisa dikompromikan gitu loh. Ya. Seperti misalnya ya dalam masalah pakaian, kalau ternyata kok di situ asing pakai jubah, ya nggak apa-apa toh kita pakai batik kan gitu. Ya, nggak apa-apa toh kita pakai pakaian uruf dan lain sebagainya. Ya kalau ternyata itu asing. Jadi perbedaan yang banyak ini jangan semuanya dibuat beda. Kalau ada yang bisa dikompromikan, silahkan kompromikan. Selama itu tidak mengganggu akidah kita, keyakinan kita, monggo silahkan. Ya, ikuti yang di situ dan lain sebagainya. Maka ya keterasingan ini harusnya menambah keimanan kita, karena ternyata yang dikatakan oleh Rasulullah itu benar. Ya, kalau kita melihat Nabi itu tidak semuanya pengikutnya banyak. Hanya Nabi Musa dan Rasulullah yang disebutkan dalam riwayat pengikutnya banyak. Dalam sebuah hadis ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uridat alayyal umam," kan gitu. Telah ditampakkan kepadaku umat-umat sebelumnya. Fara'aitu nabiyya
wa ma'ahur ruhaid, kan itu. Aku kok bisa melihat Nabi jamaahnya hanya beberapa gelintir orang. Ini masih banyak nih beberapa gelintir. Tapi juga aku melihat Nabi hanya punya 1 atau 2 pengikut. Berarti masih ada pengikutnya lumayan, Pak. Tapi Nabi juga ngelihat ada Nabi nggak punya pengikut. Subhanallah. Ini Nabi loh. Ya, apalagi cuma ya orang-orang lemah seperti kita gitu loh. Ya, jadi Nabi melihat bagaimana para nabi itu tidak semuanya memiliki pengikut yang banyak. Ya, itulah keterasingan. Maka nabi yang seperti inilah yang asing di situ. Ya, Nabi Nuh contohnya. Ya, Nabi Nuh dakwah 950 tahun, yang ikut di perahunya Nabi Nuh hanya sekitar 80 orang. Bayangkan, inni da'autu qaumi lailan wa naharon, kan gitu. Dakwahnya Nabi Nuh itu bukan di pagi hari tok, tapi pagi, siang, malam terus dakwah. Dan ini berlangsung 950 tahun. Tapi lihat yang ikut di perahunya Nabi Nuh hanya segelintir orang saja. Ya. Sisanya ya tergulung oleh banjir karena tidak mau mengikuti Nabiullah Nuh alaihi salam. Maka ikhwan sekalian, ya, Nabi menjamin bahwasanya Islam atau ada orang-orang yang akan senantiasa berada di dalam kebenaran, dan mereka itu adalah orang-orang yang terasing tentunya nantinya. Maka keterasingan ini adalah yang menjadikan kita semakin yakin dengan apa yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah beberapa hadis di malam hari ini yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ini menambah keyakinan kita berada di dalam manhaj yang hak ini, berada di dalam ya ajarannya sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di tengah dahsyatnya dan gencarnya fitnah syahwat dan syubhat, ya, banyak orang untuk menyerang kita dari ya, segala penjuru, tapi kita semoga menjadi semakin yakin dengan manhaj yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang saya miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.